profesor nanya, kamu yakin jalan-jalan 4 tahun? Apa maksudnya dia nanya nggak masuk penjara nih? Dia curiga gitu kan? Dia ditanya ya, di Oxford pun ditanya yang sama. Kan saya nggak masukin di resume. Ya, yang dia bilang kamu kriminal masuk penjara 4 tahun ini kosong gitu, nggak ada karir gapnya jauh banget. Ya. Terus akhirnya saya bilang ya saya sekolah masak terus kerja sebagai chef. Dia bilang oke, nggak apa-apa, yang penting kamu bukan kriminal gitu. Pandemi COVID melahirkan dunia dengan perspektif baru. Saat itu pula lah dari tanah air muncul seorang perempuan muda menjadi bagian dalam sejarah vaksin COVID yang menjadi penentu dunia kala itu. Dialah Karina Jo. Saya Cheryl Hatumesen. Yuk kita dengar Sahabat Bicara. Aduh, happy-nya ketemu sama Kak Karina. Selamat datang lagi di Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Cheryl. Ini ada cerita lucu ya. Kita interview pertama by Zoom. Tuh, di Motion, di radio aku. Terus nggak tahu kenapa aku udah bilang kalau udah main ke Jakarta aku pengen interview ya. Terus akhirnya kita janjian kan di DM Instagram. Tapi terus ketemuan di salah satu food court di mall di Jakarta, nggak sengaja ya. Iya. Kak, tapi kenapa sih you're so humble gitu loh? Maksudnya kamu tuh kan aku approach-nya by DM. Dari awal waktu itu aku approach untuk radio, kamu langsung balas. Kenapa sih kamu humble banget? Biasanya kan orang kalau udah terkenal susah banget dihubunginnya. Oh, saya sih kalau bisa membantu ya kenapa enggak. Kalau saya ada waktu dan tujuannya baik ya saya akan bantu. Wah, ini that's the real scientist. Iya nggak sih? Tapi tunggu gini, mungkin banyak yang udah tahu siapa Kakak Karina Jo ya. Kalau disebut apa sih hubungannya kamu dengan AstraZeneca untuk orang-orang yang awam kayak aku gitu ya. Mungkin udah banyak yang tahu, tapi kalau disebut berarti salah satu pemegang hak paten atau apa? Ya, jadi saya tepatnya lebih ke arah inventor atau penemu. Okay. Ya, jadi saya yang membuat proses bagaimana memproduksi maksal vaksinnya dari awal sampai akhir, sampai bisa dipakai oleh manusia. Sampai bisa diproduksi juga dengan banyak gitu ya Kak. Nanti kita akan sampai ke situ. But tell me a story about sebelum semua ini, sebelum kamu jadi scientist, sebenarnya waktu kecil itu apa sih hobinya? Apa emang udah seneng science atau apa Kak? Iya benar. Jadi sejak kecil saya memang tidak excel di bidang olahraga, itu udah nggak mungkin kan. Jadi nggak suka yang fisik ya? Iya, tidak mungkin jadi sporty. Saya suka bidang ilmu sosial, tapi saya lebih menyukai bidang ilmu pengetahuan alam. Bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bumi ini, kayak pertanyaan biologis seperti itu. Jadi kenapa begini, kenapa begitu, eksperimen. Dari kecil suka nanya ke mama, you always ask a question sama, kenapa sih begini, suka ditanya nggak? Dia kalau nanya ini banget loh gitu, si Karina ini. Iya biasanya, tapi saya tidak nanya ke mama saya terbatas juga ya? Iya, terbatas. Tapi mereka mendukung saya, ada guru-guru yang baik di sekolah saya sampai SMA ya. Dan kita bebas bertanya dengan guru. Oh iya, kamu dari SD di BPK Penabur? Enggak, saya SD-nya di Kemunian, pindah-pindah. SMP-nya IPK Tomang 2. Oh, IPK? Iya, iya. Terus habis itu pindah SMA ke BPK Penabur Semak 1. Terus, and then waktu kuliah langsung di mana Kak yang pertama? Yang pertama saya memutuskan untuk mengambil bioteknologi di University of Hong Kong. Di Hong Kong saat itu. Iya. Oke, turning point in your life nih. Ketika kayaknya sih aku bakal ngambil bioteknologi deh. Pada saat itu waktu apa? Udah waktu SMP kah? Atau waktu high school? Iya, jadi saya memutuskan untuk menjadi saintis, untuk mengambil bidang bioteknologi. Sebelumnya nggak tahu mau jadi apa. Kan, ya mimpinya standar, mau jadi dokter atau insinyur kan. Yeah. Jadi ya menurut masyarakat pada saat itu yang profesi terhormat ya. Benar-benar. Dokter, insinyur, oke mungkin saya bisa jadi salah satunya, apa aja nggak masalah. Tapi saya terinspirasi oleh guru SMA saya, yang guru biologi. Pada saat itu, pada saat semester terakhir di SMA Semak 1 BPK Penabur, guru biologi saya mempresentasikan ada satu bidang yang
yang mengcombine gitu, yang menggabungkan antara teknologi dengan biologi. Dia bilang ada satu bidang namanya bioteknologi. Itu menggunakan teknologi yang modern. Pada saat itu ibu ini mempresentasikan bagaimana cara merubah warna ikan menggunakan rekayasa genetika. Itu waktu itu bidang itu masih baru sekali di Indonesia. Jadi dia bilang, dengan merubah DNA ikan ini kita bisa membuat ikannya dari hitam putih menjadi warna-warni. Kamu langsung, wah ini keren banget. Masih ingat gak nama gurunya? Ya, Ibu Lili. Ibu Lili. Ini Ibu Lili berarti adalah salah seorang yang menjadi inspirasi, yang menjadi turning point-nya Kak Karina untuk finally you are a scientist now. Ya, saya pikir ini menarik sekali. Saya mungkin bisa bekerja di bidang ini untuk karir saya, karena saya nggak mau bosan, karena saya tahu karir ini harus dikerjakan dengan jangka panjang yang waktu yang lama. Akhirnya saya baca-baca lagi, ternyata aplikasinya sangat banyak, bukan hanya ke mengubah warna ikan saja, ada ke medical untuk membuat obat, dan ada agricultural, bagaimana menolong pertanian seperti itu. Oke, balik ke Hong Kong, berapa tahun tuh menjalani si bioteknologi untuk bachelor degree ya? Iya, bachelor degree. Saya mengambil major bioteknologi, ternyata ada kombinasi minornya food technology. Oke, ada food technology. Iya. Jadi saya belajar di Hong Kong selama 3 tahun. And then belajar lagi, pergi lagi, apa langsung kerja? Waktu itu saya pindah ke Australia, tapi mengambil bagian yang lain. Ya. Atas rekomendasi orang tua saya, akhirnya mereka memutuskan, kamu kan senang makan, mungkin perlu bekal hidup untuk kedepannya. Jadi diregistrasilah sekolah masak. Bentar, ini agak lucu ya. Lucu. Oke, bioteknologi nih, belajar ke Hong Kong. Terus mama papa bilang, wah kamu kayaknya cocoknya sekolah masak aja nih, chef, apa sih, chef school ya? Atau commercial cookery. Commercial ya. Dan kamu belajar sekolah masak? Benar, jadi saya 2 tahun sekolah masak, jadi komplit. Jadi sekolah ini mengajarkan bagaimana membuka restoran sendiri, menjadi head chef kan. Jadi ada menu planning, ada budget planning, ada accounting, ada menu writing, segala macam, dan diajarilah masak dari awal sampai akhir. Wow. Jurusannya masakan Prancis. Jadi style cookingnya yang Prancis diajarkan. Ribet lah gitu kan. Ribet ya, jadi dari awal saya kan nggak bisa masak. Jadi mulainya dari nol ya. Jadi diajarinnya potong-potong itu harus sama semuanya, dia ukurnya pakai penggaris. Ya. Serius Kak? Bener, semuanya harus sama. Kalau ada yang satu yang nggak bener ya harus ulang lagi dari awal. Jadi setiap minggu ada ujiannya. Kalau kamu gagal, ulang lagi. Oke, gue pasti gagal sih itu. Motong wortelnya soalnya nggak sama kalau bikin sup di rumah. Oke, tapi apa hubungannya akhirnya mama masukin kamu ke sekolah masak? Satu ya, karena keluarga saya waktu itu kakak saya ada di Australia, dan mama saya berpikir lebih gampang masuk ke Australia lewat jalur cookery, dan mungkin mama saya berpikir nggak ada salahnya nih anak belajar masak kan, karena ini suka makan, mungkin bisa buka restoran ke depannya. Mungkin bekal hidup yang baik, ya. Itu pemikiran orang tua ya. Kamu cukup nurut lah ya pada saat itu, ya udah deh jalanin. Iya, agak protes sedikit kan juga, cuman ya akhirnya menerima. Tapi selesai itu ya, sampai selesai? Hampir selesai, dan saya juga bekerja sebagai chef beberapa tahun. Wow. Itu menarik ya. Tapi maksudnya pada akhirnya setelah kamu kerja sebagai professional chef, terus apa yang bikin kamu balik ke dunia biotek? Jadi setelah saya bekerja beberapa tahun sebagai chef, jadi saya berpikir saya senang masak, saya senang makan, saya senang bekerja di restoran, tapi passion saya bukan itu maksudnya. Saya mau punya pekerjaan yang punya value untuk saya sih, untuk perspektif saya. Saya pikir pada saat itu walaupun nggak ada saya di restoran itu, ya konsumen yang nggak masalah, mereka bisa pindah ke restoran yang lain kan. Jadi saya mau punya pekerjaan yang punya impact yang besar untuk masyarakat, impact positif ke masyarakat. Jadi kau pengen sebuah pekerjaan yang bahasanya tuh berdampak lah ya. Ya, berdampak yang baik ke masyarakat, dan saya nggak akan bosan mengerjakannya. Akhirnya sekolah lagi?
Nah, ya, akhirnya saya mengemukakan ke orang tua saya mau kembali ke bidang bioteknologi karena ya itu menurut saya itu passion saya. Yes. Ya. Akhirnya udah dikasih gitu aja Kak, apa? Jangan, Mama mulai nahan-nahan. Ya, ada diskusi lagi dengan keluarga, pada akhirnya mereka mendukung saya untuk melanjutkan ke master. Ya. Untung didukung ya. Ya, terima kasih Mama Papa. Kalau nggak jadi nih ada di sini. Mungkin bisa juga jadi sukses di chef kan, it could be possible, right? Iya. It could be possible. Everything is possible. Iya. Oke. Kita semua akhirnya tahu lah, kamu bekerja akhirnya di biotek itu sambil ngambil master dari tahun berapa berarti? Saya masuk ke master tahun 2012. 2012. Ya, 2012. Saya waktu itu udah 4 tahun vakum kan dari dunia sains. Jadi di resume saya ada gap gitu. Pas saya apply, profesornya nanya, ini saya nggak masukin saya ke kamu nggak tulis di situ? Nggak tulis. Terus profesornya nanya, ini kamu 4 tahun kemana? Saya bilang, itu saya juga bilang karir gap, jalan-jalan aja paling. Itu saya emang pindah dari Hong Kong ke Australia. Waktu itu ada liburan. Terus profesor nanya, kamu yakin jalan-jalan 4 tahun? Apa maksudnya dia nanya, nggak masuk penjara nih? Dia curiga gitu kan? Dia ditanya ya, di Oxford pun ditanya yang sama. Kan saya nggak masukin di resume. Ya, yang dia bilang, kamu kriminal masuk penjara 4 tahun ini kosong gitu, nggak ada karir gapnya jauh banget. Ya. Terus akhirnya saya bilang ya saya sekolah masak terus kerja sebagai chef. Dia bilang oke, nggak apa-apa, yang penting kamu bukan kriminal gitu. Oke, jadi itu sampai ditanya karena it's too long ya nggak? Aneh banget kamu berhenti bekerja jalan-jalan 4 tahun tuh ya akhirnya dicurigai gitu ya. Well, akhirnya aku berkarir Kak. Yang aku pengen nanya at that time pada saat mencari atau mau menemukan si vaksin itu kan bulan Januari ya. Iya. Udah startingnya. Itu pressure-nya gimana sih pada saat itu? Kalau kita kan sebagai masyarakat jelata gitu ya, yang ada di belahan dunia ini yang aduh hidupan berhenti. Nah kamu kan ada di dalam satu dunia yang berbeda lagi. Itu gimana tuh? What do you feel at that time? Kamu baca berita dong pasti. Gimana dunia tuh lagi kacau-kacaunya. Jadi pas saat saya memulai proyeknya, jadi saya sebelumnya handle proyek yang lain. Akhirnya karena ada urgensi karena pandemi ini, akhirnya university meminta saya mengganti fokus ke vaksin yang ini. Ya saya sebenarnya tidak follow berita ya. Oke. Sama sekali shutdown from the outer world. Jadi ya pada saat itu saya kan goalnya sangat besar ya. Kan yang saya handle sebelumnya kan mereka meminta saya untuk membuat vaksin untuk uji klinis. Jadi masih terkontrol lah, fase 1, fase 2, fase 3. Dosisnya yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, paling berapa ratus ribu dosis. Dan karena pandemi, ya goalnya semakin besar. Kita harus membuat jutaan dosis minimum. Tapi yang sudah dipesankan 3 miliar dosis pada saat itu. Sudah dibayar pula kan. Sudah dibayar pula ya. Tapi vaksinnya nggak ada, kita nggak punya proses untuk produksi massal. Dan yang ada adalah bagaimana cara memproduksinya dalam jumlah yang kecil itu khusus untuk uji klinis. Kan kalau kita membuat sesuatu produk untuk manusia standarnya tertinggi kan, karena supaya risikonya rendah dan itu biayanya sangat mahal. Jadi kalau kita buat satu proses sekali produksi bisa cost-nya itu bisa $1 juta gitu. Ya kalau kamu cuma bisa produksi 1.000 dosis. Harga bersih dari vaksin itu ya $1.000 per dosis. Itu belum termasuk fill and finish, masukin ke dalam botol atau distribution atau storage kan, distribusi ke seluruh dunia. Itu vaksinnya akan sangat mahal dan tidak mungkin negara-negara berkembang bisa beli vaksin itu kan. Itu pressure-nya satu. Jadi yang saya perlu pikirkan bagaimana cara meningkatkan proses produksi sehingga bisa menekan harga dari vaksin itu sendiri. Jadi that's what you do. Ya, dan kedua, bagaimana cara membuat vaksinnya dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Cepat ya. Ya. Kalau secara teknis kamu jelasin ke aku kan nggak bakal ngerti ya. Iya. Tapi what I know and what I heard, katanya there's a time kamu bener-bener yang kayak, aduh ini ada aku lihat satu cerita katanya bos kamu bilang ini kan tim kamu small team ya dan kamu kalau nggak salah cuma sendiri atau berapa orang gitu ya
Ya pada saat permulaan ya, karena akademi ya, jadi yang menangani satu proyek itu cuma satu orang. Dan saat itu di University of Oxford yang mempunyai skill mengerti bagaimana cara membuat vaksinnya dari awal sampai akhir sesuai dengan standar manusia ya, cuma saya kan. Saya baru direkrut dari Australia pindah ke Oxford. Jadi pada saat lockdown itu kita nggak bisa rekrut orang. Pun bisa rekrut orang, ada yang mau kirim bantuan dari London, tapi saya nggak punya waktu untuk training mereka. Oh iya benar. Karena waktunya, deadline-nya sangat singkat. Dan kalau training orang pun hasilnya kan nggak 100%. Masih ada mungkin trial and error. Benar. Jadi pada saat itu bos saya memutuskan ya tidak mengambil orang yang baru, karena katanya kalau Karina yang kerjakan lebih cepat, katanya sendirian. Jadi sendirian, dan katanya bos kamu worry, ini gimana kalau Karinanya kena COVID ya? Iya, jadi pada saat itu saya dilarang untuk keluar dari lab. Jadi mungkin katanya rumah pulang untuk tidur dan di lab saja untuk bekerja. Jangan keluar, untuk cari makan pun jangan, kita kirimin kamu makanan 3 kali sehari ke dalam lab. Berapa lama tuh? Selama 6 bulan. Selama 6 bulan seperti itu. Jadi saya tidak pernah keluar dalam lab. Jadi ke cut off the communication. Jadi setiap hari saya cuma kerja di dalam lab. Sekitar 16-18 jam sehari, 7 hari seminggu. Do you feel like you wanna give up? Iya, di tengah-tengah ya. Saya sebenarnya udah dari awal saya bilang ini kayaknya proyeknya goalnya impossible kan. Pas saya tanya di awal, oh kamu harus produksi seperti ini, bikin proses produksinya dengan cepat. Ya saya bilang timelinenya aja udah nggak mungkin. Dia bilang impossible sih. Saya tanya timnya siapa? Ya kamu. Ya terus ditambahin juga satu research assistant, cuman nggak ada skillnya. Jadi saya assign dia untuk order barang, beli barang online. Terus dia bantu saya angkat-angkat barang yang berat ke dalam lab. Jadi lebih kerja kasarnya ya? Iya. Jadi saya pernah training satu research assistant ini untuk satu quality control yang paling mudah. Ya, kelima kali dia gagal. Terus saya bilang nggak apa-apa, saya temenin kamu untuk kerjakan eksperimennya. Kelima kali dia gagal lagi, terus dia walk out from the lab. Really? Di tengah hari dia bilang saya nggak bisa kerjakan ini. Padahal ini salah satu quality control yang mudah pada saat itu ya, sendirian. Jadi saya di dalam lab. So this job is not for everyone lah ya. Iya, jadi perlu precision. Jadi ya susah. Jadi saya sendiri dalam lab, kan satu gedung dikosongin karena lockdown. Oh gitu? Iya, satu gedung dikosongin karena jadi proyek-proyek yang lain di pause. Karena ya ada resiko mereka bisa kena COVID. Ya satu gedung kena COVID, mereka grup-grup yang lain dipulangkan. Apalagi kamu yang lagi ngerjain juga si virus itu ya. Iya. Kamu pada saat itu nggak merasa gila nih kayaknya beban dunia ada di pundak aku gitu? Iya, saya merasa pressure-nya terlalu besar pada saat itu. Saya udah bilang di awal sih, saya sih bilang ke bos saya, frankly, saya orangnya jujur, jadi saya bilang ya goalnya impossible, you're crazy, this is impossible. Saya harus kerjakan sendiri. What makes you akhirnya jalan terus? Jadi pada saat masuki bulan kelima ya, saya sendirian dalam lab, terus yang saya ketemu orang itu hanya waktu itu cuma Zoom untuk meeting. Jadi saya ada Zoom 3 kali sehari dengan seluruh kolaborator. Karena kita bekerja sama dengan 25 lab di seluruh dunia untuk produksi vaksin ini di 15 negara, di 5 benua. Jadi mereka nggak bisa datang untuk belajar langsung, kita komunikasi melalui online meeting. Dan supervisor saya dan yang lain ada di meeting itu. Karena saya udah capek sih, harus kerjakan eksperimen di lab, saya harus analisa datanya, saya mesti buat resultnya, harus presentasi ke mereka, bos saya akan presentasi ke pemerintah dan segala macam. Terus tujuannya, goalnya makin lama makin besar, kerjanya makin banyak. Selama 5 bulan itu ada yang tercapai, terus tapi akhirnya karena sukses, mereka bikin goal yang lebih ambisius lagi. Tapi saya tidak mendapatkan bantuan gitu dalam lab. Jadi saya udah sering bilang ke supervisor saya, kayaknya perlu orang lagi, tapi nggak digubris pada saat itu. Ya, jadi saya agak ada meltdown pada saat meeting itu. Saya bilang
Saya bilang, saya bilang ke semua Bos. orang di meeting itu, kayaknya saya nggak bisa lakukan ini lagi. Saya mau berhenti saja. Oh, kamu udah sempat ngomong gitu? Ya, saya udah sempat ngomong itu ke semua kolaborator di depan Zoom meeting itu ya? Zoom itu tuh mereka semuanya diem makanya. Terus supervisor bilang oke, meeting ini kita sudahi hari ini gitu. Ya, saat ini. Terus supervisor saya bilang pakai handphone saya udah packing, udah bawa barang saya bawa pulang ke rumah. Oh gitu? Ya. Terus? Saya jalan pulang, terus bilang supervisor bilang karena bisa saya telepon kamu. Ya bilang oke, saya telepon. Terus ditanya, kamu bener mau quit dari proyek ini? Iya, saya bilang saya mau quit. Apa yang akan kamu lakukan? Saya bilang ya saya lockdown ya, jadi saya di rumah saja. Terus dia cuma ngomong 3 hal. Misal, Karina, kamu kita ini saintis ya, jadi kita sekolah kerja itu puluhan tahun. Yeah. Kita untuk dapat degree dan skill ini kita butuh waktu yang lama. Tapi semua itu digunakan untuk saat ini gitu. Pada saat pandemi ini skill kita sangat dibutuhkan. Jadi yang kedua, vaksin ini waktu itu Oxford mengembangkan vaksin COVID ini. Kita punya banyak datanya karena sangat mendukung, karena kita pernah menggunakan vaksin ini, teknologi ini untuk penyakit yang lain dan hasilnya sangat bagus. Jadi dia bilang vaksin ini punya potensi untuk membantu banyak orang pada saat pandemi. Yang ketiga agak kayak blackmail juga katanya. Ini banyak orang meninggal nih. Kamu mau quit dari proyek ini? Iya. Jadi ya dikasih begitu lagi caranya. Iya, jadi ya yang terakhir saya nggak bisa argue kan. True. Terus aku bilang ya give me time today. So, besoknya saya balik lagi kerja seperti normal. Okay. And that's a good decision ternyata, turns out, Kak. Iya, tuh hang on there ya. Iya benar-benar. Tapi aku kebayang sih, kita aja yang kerjaannya kayaknya biasa aja tuh, ya pasti ada lah meltdown-nya, ya kan? Apalagi kamu yang kayaknya terlalu besar gitu pada saat itu pressure-nya. Nah, akhirnya kamu balik kerja lagi, dan at the time ketika akhirnya bisa menemukan gimana caranya untuk memperbanyak si vaksin itu, pokoknya udah ketemu nih semua goals-nya. What do you feel at the first time? Saat met the milestone, saya pikirnya ya milestone-nya yang ini tercapai, tapi yang makin banyak kerjaan yang desain itu. Saya pikirnya makin banyak nih kerjanya. Misalnya kalau gagal pada saat itu kita bisa stop kan, tapi kalau emang memungkinkan ya di-push sampai maksimum. Iya. Tapi ketika itu sudah disebar di seluruh dunia dan kamu pasti kan udah mulai lihat berita lagi kan? Iya. And you feel like all your hard work pay off. Iya, pada saat itu akhirnya saya kan pas pandemi yang dikerjakan kita belum masuk ke uji klinis. Yeah. Ya, pada saat itu proses development harusnya dilakukan setelah ada positif result dari uji klinis. Ini kan special case, jadi dicepetin gitu ya Kak ya? Ya, nggak dipercepat, cuman dirubah sequence-nya, step-nya. Sebenarnya proses development dilakukan di depan. Sebelum uji klinis. Yang karena itu proses development sebenarnya makan banyak biaya. Karena standar yang kita pakai yang tertinggi. Tapi ya kalau pada saat normal kita sebenarnya harus fase kedua dulu, uji klinisnya mendapat positif result, baru kita lakukan proses development untuk komersialisasi. Tapi karena proses development dilakukan di awal. Jadi semua hard work-nya kalau vaksin itu nggak lolos uji klinis ya nggak bisa apa-apa gitu. Whole hard work goes down to the drain. Kan? Cost-nya juga udah tinggi di awal, and then you cannot apa-apa lagi ya di depan. Jadi pada saat vaksinnya di approve untuk komersialisasi ya kita senang pada saat itu. Tapi goalnya makin lama makin banyak kan. Nah saat itu ini bisa dilakukan, itu bisa dilakukan. Jadi waktu itu walaupun belum selesai ya memproduksi 3 miliar dosis, kita udah pikirin bagaimana cara menanggulangi pandemi selanjutnya. Gitu. Iya. Jadi ya standarnya harus di keep up seperti itu ya. Aku gak bisa bayangin sih scientist itu
Hidupnya luar biasa banget ya. Tapi kalau menurut kamu perkembangan saintis-saintis di Indonesia tuh gimana? Ya, ada ke arah ke depan untuk mengadopsi teknologi yang modern dari negara-negara yang sudah maju. Tetapi ekosistem sains Indonesia belum mencapai taraf yang diinginkan. Yang diinginkan ya, karena harus ada dukungan dari sektor pemerintah, industri, dan universitas. Pada saat ini ya belum kuat hubungan mereka. Betul. Dan ya kalau saintis yang sudah punya skill yang maju di luar negeri, kalau mau membantu Indonesia, mereka belum mempunyai ruang gerak sendiri untuk mengembangkan proyek mereka. Jadi sebenarnya kalau ada pilihan kamu mau kerja di Indonesia, sebenarnya kamu mau, tapi field-nya belum ada gitu ya? Sebenarnya ada di beberapa sektor. Oke. Tapi belum fasilitasnya belum memadai. Ya. Secara facility masih perlu banyak improve. Iya. Kan? Oke. Ini pertanyaannya agak aneh sih. Tapi kan kamu sebagai seorang saintis dan orang-orang di dunia ini nggak semuanya mau divaksin. Iya. There's a lot of two people yang nggak mau divaksin. They call it anti-vax atau apapun itu. As a scientist, what do you think about that? Ya, kita sebagai saintis ya, maksudnya saya nggak akan memaksa orang memakai vaksin kalau mereka tidak mau. Kita hanya bisa memberikan pengertian. Sebenarnya kalau kamu tidak divaksin, yang dirugikan lah bukan hanya kamu sendiri, tapi orang sekitar kan. Dan vaksin kan basisnya adalah herd immunity. Jadi orang-orang harus memakai vaksin semakin banyak supaya imunitas di populasi tinggi. Sehingga ada orang yang sebenarnya tidak bisa menerima vaksin karena imun sistemnya agak kurang gitu. Agak berbeda dengan yang lain. Mereka itu yang menjadi korban. Kalau virusnya menyebar karena mereka tidak bisa menerima vaksin. Karena kondisi mereka. Itu merugikan orang itu sendiri kalau kena dampak dari penyakitnya dan merugikan keluarga dekatnya. Ya, kalau mereka terkena penyakitnya karena kamu juga ya bagaimana ya. Benar sih. Tapi kita cuma memberikan edukasi apa yang baik, apa yang buruk sepertinya. Tapi itu menurut saya sih keputusan masing-masing. Tapi kamu dari segi sainsnya, hey, it's safe ya kan, dan memang semakin banyak orang yang menggunakan vaksin di apapun itu, justru herd immunity-nya akan kebentuk. Jadi, memang harus banyak yang pakai, kan lo sendiri kayak percuma ya kak ya? Iya. Oke. Tapi selain seorang saintis, sebetulnya apa sih yang bikin kamu happy kak Karina? Saya happiness-nya simple sih. Saya senang sama hangout sama teman dekat. Quality time ya. Cuman ketawa-ketawa bareng ya, bercanda bareng ya, ngobrol bareng, saya senang. Ya. Pantesan kemarin pas dari di Indonesia udah kemana-mana deh, ke Jogja. Kemana lagi sih udah nih? Wah, waktu saya sampai di Indonesia saya ke Bali dulu. Ke Bali dulu. Healing ya, betul. Healing sama teman juga. Teman saya kan ada beberapa bulan di Indonesia, dia kembali ke London. Jadi sebelum dia kembali ke London, dia bilang oke kita jalan-jalan ke Bali. Jadi ke Bali, terus kemarin ke Jogja. Ini mau kemana lagi sebelum nanti Oktober bakal pergi? Ya kalau jadwalnya tidak terlalu padat, tapi sekarang mungkin agak padat sih sampai bulan Oktober. Tapi kalau ada beberapa 1-2 hari saya mau pergi ke Labuan Bajo, katanya bagus. Iya, bagus banget. Ternyata Kak Karina ini udah 7 tahun gak pulang ke Indonesia. So you miss, makanan Indonesia apa yang paling kamu kangenin? Saya suka kangkung cah terasi. Spesifik ya. Kangkung cah terasi. Sama yang sekitar kayak seafood gitu. Seafood. Ada nggak seafood di dekat rumah? Di Jakarta Barat kan banyak tuh seafood enak dekat rumah kak. Iya, restoran dan seafoodnya banyak. Seafoodnya banyak ya. Kepiting suka? Suka, saya suka kepiting. Apa seafood yang paling kamu? Kepiting saus padang. Ternyata selera nggak berubah ya. Tapi kamu suka ini nggak kalau misalnya lagi, it's so your lowest moment in your life selama kamu hidup selama ini kapan sih kak? Ya, pada saat menurut saya yang paling sulit ya selain yang pandemi itu ya pada saat SMA itu saya. Kenapa? Sekolahnya susah sekali.
Ya, BPK penabur guys. Terima kasih Smuki. Ya. Pada saat itu saya sekolah SMUK 1 BPK penabur di akselerasi. Wow, udah BPK penabur, kelasnya Axel. Jadi kamu lulus lebih cepat? Ya, lulus lebih cepat. Tapi kan pelajarannya di kram di 2 tahun itu. Agak kram ya otak ya? Iya. Okay. Dan karena akselerasi ada batas nilainya yang harus difulfill, kalau enggak diturunin ke reguler. Ini menarik, kamu bilang your lowest point adalah pada saat SMA. Berarti you feel like stress sebenarnya. Tapi sebenarnya secara akademis kamu mampu gitu ya. Tapi apa yang bikin kamu stres? Stres, jadi setiap minggu ada 4-5 ujian kan. Okay. Dan pelajarannya bukan pelajaran kurikulum yang normal juga. Yang dikasih itu soal-soal olimpiade. Nah, itu stres sekali sih. Stres sekali saya, tapi apresiasi sekali sama guru-gurunya. Guru-gurunya itu ngerti kalau kita terbebani, jadi mereka memberikan pelajaran tambahan Sabtu Minggu. Juga Pak wali kelas saya, Pak Antonius Untoro, ya. Terima kasih, kasih pelajaran tambahan. Mohon maaf, gimana mau pelajaran tambahan Sabtu Minggu malah senang? Gimana maksudnya? Karena kita mempersiapkan untuk ujian yang berikutnya. Kalau enggak ya kita tidak memenuhi batas nilainya. Itu worry-nya satu kelas. Di satu kelas cuma ada 19 orang. Gitu. Jadi tapi setiap minggu ujian? Setiap minggu ujiannya banyak sekali. Ujiannya banyak sekali dan soal-soalnya nggak masuk akal gitu. Kalau Kak Karina aja bilang nggak masuk akal, tapi kalau kita tidur doang kayaknya ya ngeliatin soalnya ya gitu. Tapi karena kamu sampai di situ, kamu bisa ada di sini hari ini. Ya itu kayak shock terberat itu. Gimana cara mencari solusi untuk masalah bersama-sama. Jadi kita dekat banget karena ya kita menderita bareng pada saat itu sama teman-teman saya ya. Teman-temannya yang di kelas Axel dulu di BPK Penabur udah pada jadi apa Kak? Saintis juga Kak? Atau ada yang field apa nih? Aku penasaran anak Axel jadi apa nih? Banyak kan mereka ada di kedokteran ya, kedokteran ya. Ada yang jadi dokter spesialis, ada yang ke arah bisnis. Wow. Ya, ada yang jadi software engineer. Software engineer. Oke, berarti mungkin aku salah berguru ya. Pada saat SMA kayak di belakang, duduk di belakang nggak dengerin. Oke, wow. Tapi ternyata kalau ada beberapa orang yang bisa kamu bilang, you wanna say thank you. Orang-orang yang menurut kamu, orang-orang ini yang paling membuat aku ada di sini hari ini tuh siapa? Ya, saya mau berterima kasih untuk mama saya yang mungkin yang orang sekarang bilang namanya tiger mom ya. She is a tiger mom. Ya, yang typical Asian parent ya. Typical Asian parent yang selalu menanamkan value di masa kecil maksud saya. Selalu disiplin ya mengerjakan pekerjaan dengan tanggung jawab. Jadi kalau saya mengambil apa saya harus selesaikan sampai akhir. Oke. Dan juga para guru-guru saya, guru-guru SMA saya, terutama wali kelas saya Pak Antonius Untoro. Pak Antonius, masih suka kontak ya sih sama guru-guru lama? Iya, saya masih kontak-kontak. Pak Antonius sekarang sedang sakit. Saya sedang sakit. Sudah beberapa tahun ini. Saya sedih melihatnya yang berbeda sekali pada saat SMA dengan kondisinya sekarang. Ya. Tentu, semoga lekas sembuh, Pak. Tapi luar biasa ya kalau kita pikir-pikir, guru itu kalau kamu pintar, ya kamu bisa jadi guru. Tapi belum tentu bisa jadi guru yang baik karena untuk menjadi a good teacher, you need a passion. Ya nggak sih ngajarin anak-anak, kayak salah satu yang tadi kakak bilang Pak Antonius. Sekarang pasti kan Pak Antonius ngeliat, wah ini tuh murid aku dulu loh, dia lihat di berita. Ya mungkin muridnya banyak juga kan. Tapi setiap ngelihat milestone dari murid-muridnya, mereka akan bangga banget sih kan. Iya. Mungkin itu salah satu tujuan mereka menjadi guru supaya mendidik anak-anaknya menjadi orang yang berguna untuk bangsa Indonesia. Ya. Saya juga mengundang salah satu Pak Anton Wardaya. Saya ada acara award di akhir bulan ini. Oke. Salah satunya saya mengundang guru matematika saya. Wow, jadi emang pas pulang ke Indonesia ini banyak banget award yang dikasih. Terakhir adalah Bakri Award kalau nggak salah. Dan ini akan ada award lagi. Apa tuh Kak? Ya dari ASEAN. Dari ASEAN. Dan Kakak ngundang guru math-nya. Iya. Oh, udah diterima. Mau Bapak ya datang? Iya.
saya akan bertemu Pak Anton hari Kamis ini. Happy banget ya? Ya, happy banget. Aku suka deh kalau ada seseorang yang nggak pernah lupa dari orang-orang di dalam her past life gitu kan, kayak hidup sebelumnya. Karena kan kalau Kakak Karina ini karirnya adalah seorang saintis, akademisi lah, maksudnya guru-guru itu benar-benar menjadi tonggak hidup kamu ya, gitu. Karena mereka ngajarin banyak banget yang bisa membuat kamu persistence lah kayak sekarang. Tapi kalau persistennya belajar dari mana Kak? Ya, mama saya. Kalau ya saya dari kecil diajarkan supaya punya tanggung jawab yang besar ke satu hal yang kita mulai. Ya, jadi itu yang kamu nggak pernah bisa lupa pesannya. Ya. Cukup galak mama ya? Ya galak sekali. Kalau ngomel itu nggak berhenti tuh. Halo mama. Kalau ngomel nggak berhenti mama ya. Ya. Tapi mama suka masak nggak di rumah atau apa nih? Ya, pada saat saya Kecil. SMP SMA ya dia masak di rumah. Jadi kalau saya strength juga, saya nggak boleh jajan di luar. Ya. Gitu dulu. Harus makan makanan di rumah supaya sehat. Ya, terima kasih. Ya. Tapi udah ini tinggal lagi di rumah kan? Nggak, maksudnya lagi di hotel atau apa? Pulang ke rumah kan? Ya, mama papa saya ikut pulang. Ikut pulang ya? Ikut pulang. Okay. Mereka akan menghadiri acara awardnya juga. Nice. Kak, pertanyaan terakhir deh ya. Apa yang sebenarnya kau pengen lihat dari Indonesia? Karena Kak Karina ini kan salah satu seseorang yang kita bisa banggakan kalau kita lihat Indonesia. Apalagi kamu lahirnya tuh 21 April ya. Sangat merepresentasi Ibu Kartini ya. Jadi kamu adalah salah satu orang yang bisa dibanggakan di Indonesia juga. Aku nggak tahu kamu sekarang masih WNI atau gimana Kak? Ya, saya tetap menjadi WNI. Tetap menjadi WNI, apalagi walaupun, tetap jadi WNI walaupun tinggal di sana. Walaupun apply visa susah. Ya. Susah ya? Susah sekali. Kalau saya ada meeting di Jerman minggu depan, saya nggak bisa pergi karena harus visanya lama sekali. Walaupun jadi tetap megang paspor hijau. Iya, merdeka. Kan ya kamu kasih lihat porto kamu Kak gitu. Oke, apa yang kamu pengen sebenarnya dari this your lovely country? Saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi negara yang maju kan. Ya, saya ingin Indonesia menjadi negara berkembang. Indonesia negara yang besar, ya, penuh dengan natural resources, ya. Sekarang saatnya Indonesia punya teknologi yang groundbreaking menurut saya sih, sehingga Indonesia juga bisa memberikan impact untuk masyarakat dunia, ya, memberikan impact yang baik. Saya pikir masyarakat Indonesia sangat pintar. Saya banyak ketemu mahasiswa Indonesia di luar dan mereka sangat cerdas gitu. Tapi sayang sekali karena pada saat balik ke Indonesia mereka tidak punya platform yang bisa mendukung skill dan kemampuan mereka untuk mengembangkan kreativitas mereka. Saya ingin Indonesia menjadi home country-nya untuk mereka supaya bisa membangun Indonesia juga, sehingga Indonesia bisa dikenal di luar sebagai bangsa yang pintar dan penuh inovasi. Mudah-mudahan tercapai, dan mungkin tadi yang Kak Karina bilang adalah menjadi salah satu alasan juga kenapa kita punya satu berita. Banyak banget mahasiswa Indonesia yang udah tinggal di luar, mereka sudah punya karir yang baik, nggak mau pulang ke sini lagi Kak. Even though mereka dapat beasiswanya. Iya. Itu adalah satu fenomena yang lagi heboh gitu. Tapi kalau kamu dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, I think you should come home, right? Iya. Membangun negeri. Kan mereka sudah berjanji pada saat menerima beasiswa itu. Tapi sekali lagi itu keputusan hidup mereka. Betul. Saya tidak akan ikut campur. Yang menentukan baik buruknya ya mereka sendiri. Semoga kamu one day bisa berkarya di sini dengan kondisi Indonesia yang mungkin punya hal yang lebih baik untuk mendukung karir kamu Kak. Karena biar gimana kamu tinggal di your home country pasti akan jauh lebih nikmat karena bisa makan kangkung terasi tiap hari, right? Ya benar. Thank you Kak. Terima kasih. Merdeka.